Assalamualaikum anak-anak solih dan solihah kelas 4 SD IT Ataufik. Selamat datang di bioskop PPKN. Silakan duduk dan tetap jaga kesehatan. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Jadi, Riley, bagaimana hari pertamamu di sekolah? Kurasa baik. Apa kalian merasa ada yang ganjil? Tentu, ada yang tidak beres. Beri sinyal ke ayah. Oh, dia melihat kita. Dia bilang apa? Maaf pak, tidak ada yang memperhatikan. Hari ini malam buang sampah, apa lupa menutup dudukan toilet? Apa bu? Apa? Stop. Bukannya ini filmnya. Mohon maaf, telah terjadi kesalahan pemutaran. Mohon tunggu sebentar. Terima kasih. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan besar di tanah Jawa, tepatnya di Desa Tarik, Mojokerto, Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit. Yang namanya diambil dari buah maja yang rasanya pahit dan hanya tumbuh di hutan tersebut. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi, pertama kali didirikan oleh Raden Wijaya yang bergelar Kartarajasa Jayawardana. Gayatri Rajapati, istri dari Raden Wijaya, menunjuk anak perempuannya yang bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah raja wanita pertama di Majapahit yang memiliki gagasan besar, yaitu menyatukan wilayah-wilayah Nusantara. Kerajaan Majapahit memiliki seorang Mahapatih yang bernama Gajah Mada. Ia merupakan sosok yang sangat cerdik serta gagah berani hingga disegani oleh masyarakat. Saat kepemimpinan Tribuana Wijaya Tunggadewi, Kerajaan Majapahit terjadi perang pemberontakan. Gajah Mada diutus melawan pemberontakan. Tribuana Wijaya Tunggadewi mengutus Gajah Mada melawan pemberontakan tersebut. Gajah Mada beserta pasukan Majapahit pergi untuk menumpas pemberontakan Sade dan Keta. Gajah Mada dengan sengit melawan pemberontakan itu. Kemudian Gajah Mada memberitahu sang ratu akan keberhasilannya dan menumpas pemberontakan.
Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati Majapahit. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucap Sumpah Palapa. Lamun huwus kala Nusantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, Senharu, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, samana isun amukti palapa. Yang artinya tidak akan makan buah palapa sebelum wilayah Nusantara bersatu. Pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi mulai menunjukkan akan mampu membawa Majapahit pada kejayaannya. Gajah Mada sebagai patih Majapahit dengan semangat besar ingin membawa kejayaan, kemuliaan, dan kesejahteraan bagi rakyat Majapahit. Seluruh kepulauan Nusantara mengakui kekuasaan dan kebesaran Majapahit. Seluruh kepulauan Nusantara mengakui kekuasaan dan kebesaran Majapahit. Luasnya kerajaan Majapahit diuraikan dalam teks-teks negara Kartagama, yaitu Melayu, Jambi, Palembang, Toba, Dharmasara, Minangkabau, Siak, Pane, Luas, Samudra, Lampung, Barus, Tanjung Pura, Kapuas, Karingan, Sampik, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Landa, Samadang, Sedu Barunai, Solok, Sawaku, Ujung Medini, Pahang, Kelantan, Tengganu, Pakamuar, Dungun, Tumasi, Kelang, Kedah, Jarai, Badahulu, Logajah, Gurun, Taliwang, Sapi, Dumpo, Bima, Seran, Hutan Kadali, Lombok Merah, Sasak, Lubuk, Udama Katraya, Buton, Banggawi Kunir, Selayar, Wandan, Maluku, Wanin, Timur. Pada tahun 1334 Masehi, Hayam Wuruk lahir dengan ditandai meletusnya Gunung Kaput. Saat itu, berusia 16 tahun, Hayam Wuruk naik tahta dan dinobatkan sebagai Raja Majapahit. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Kapitan Patimura atau memiliki nama Thomas Matulesi. Beliau lahir di negeri Haria, Pulau Saparua, Maluku Selatan pada tanggal 8 Juni 1783. Menurut buku biografi Patimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapija menulis bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Inah atau Serang. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak hasil Kasimilia Patimura Matulesi. Patimura adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut pada Belanda. Kembalinya kolonial Belanda pada tahun 1817 ditentang keras oleh rakyat. Hal ini disebabkan oleh kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk pada selama 2 abad. Kemudian, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapiten Patimura. Di Saparua,
Beliau dipilih rakyat untuk memimpin perlawanan. Karenanya, beliau dinobatkan bergelar Kapitan Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Duurstede. Tentara Belanda yang ada dalam benteng berhasil ditaklukkan, termasuk Residen van den Berg. Pasukan Belanda yang dikirim kemudian untuk merebut kembali benteng Duurstede itu juga berhasil ditaklukkan oleh pasukan Kapiten Patimura. Alhasil selama 3 bulan benteng tersebut berhasil dikuasai oleh pasukan Kapiten Patimura. Belanda tidak mau begitu saja menyerahkan benteng itu. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak dilengkapi dengan senjataan yang lebih modern, sehingga membuat pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan berpikir mundur. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapitan Patimura ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, dia dibawa ke Ambon. Di sana beberapa kali beliau agar bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Belanda dan selalu ditolaknya. Akhirnya, beliau diadili di pengadilan kolonial Belanda dan hukuman gantung pun dijatuhkan kepadanya. 1 hari sebelum eksekusi hukuman gantung dilaksanakan, Patimura masih terus dibujuk. Tetapi Patimura menunjukkan kesejatian perjuangannya dengan tetap menolak bujukan itu. Di depan benteng Victoria Ambon pada tanggal 16 Desember 1817, eksekusi pun dilakukan. Beta akan mati, tetapi nanti akan bangkit Patimura muda yang akan meneruskan beta punya perjuangan. Thomas Matulesi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.